Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anatia Sprihantiningsih. Saya selaku dari mahasiswa Institut Setiami yang ada di Kota Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah Gojek dan juga perkembangannya dari masa ke masa. Oh iya teman-teman, pasti teman-teman di sini sudah tidak asing lagi kan sama yang namanya Gojek, ya kan? Pasti semuanya tahu ya. Nah, di sini aku akan jelasin sedikit sejarah Gojek. Mengutip dari buku e-commerce, strategi dan inovasi bisnis berbasis digital yang dibuat oleh Sandy Adesitorus 2022. Perusahaan Gojek ini dirintis oleh Nadiem Makarim berdasarkan pengalamannya yang setiap hari memakai jasa Gojek pada saat ia pergi kerja. Menurut pengamatan Nadiem, sebagai besar tukang ojek menghabiskan waktunya mangkal untuk menunggu penumpang. Selain itu, Nadiem menilai bahwa ojek adalah transportasi umum yang masih langka jika dibanding dengan transportasi umum lainnya loh teman-teman. Selanjutnya, dengan segala keresahannya, Nadiem melihat peluang untuk membangun dan mengembangkan layanan untuk ojek sekaligus penumpangnya. Dengan segala pertimbangannya, Nadiem Makarim mendirikan Gojek pada tanggal 13 Oktober 2010 loh teman-teman. Dan juga awalnya Gojek itu hanya memiliki 20 pengemudi di awal perintisannya. Gojek juga belum merilis aplikasi transportasi online dan hanya menggunakan call center untuk menghubungkan antara penumpang dengan juga pengemudi. Pada tahun 2014, Nadiem Makarim memperoleh tawaran investasi. Dengan adanya suntikan dana tersebut, Gojek akhirnya meluncurkan aplikasi untuk Android dan juga iOS pada tanggal 7 Januari 2015. Semenjak menggunakan aplikasi, sistem pemesanan call center tidak lagi digunakan. Dan juga di sini aku akan menjelaskan pengembangannya. Yang pertama itu ada mendapatkan pendanaan. Di sini Gojek telah mendapatkan dana investasi dari berbagai sumber, mulai dari perusahaan NSI Future hingga Sequoia Capital di tahun 2015. Pada tahun 2016, Gojek mendapatkan pendanaan sebesar $550 juta. Seiring melesatnya proses Gojek, hal ini membuat berbagai perusahaan raksasa tertarik untuk melakukan investasi pada tahun 2018, teman-teman. Beberapa perusahaan tersebut yaitu ada Google, Astra International, PayPal, sampai juga ke Facebook. Dan untuk pengembangan yang kedua, di sini ada ekspansi ke negara lain. Maksudnya, Gojek itu semakin melebar sayapnya ke 4 negara di Asia Tenggara. Hebat kan lah teman-teman? Di antaranya yaitu ada Vietnam, ada Thailand, ada Singapura, dan juga ada Filipina. Di Vietnam, Gojek memperkenalkan namanya sebagai GoViet. Sedangkan di Thailand diberi nama sebagai Get. Di luar negeri, Gojek tidak menggunakan nama brandnya seperti Grab atau Uber. Nama Gojek di Thailand adalah GoViet, sedangkan di Thailand dinamakan Get. Hal ini juga disesuaikan dengan karakteristik masing-masing negara agar lebih melokal, teman-teman. Saat Gojek dipegang oleh Kevin Alui, perusahaan tersebut telah bervaluasi di atas $10 miliar loh teman-teman. Perusahaan ini juga menggandeng Tokopedia, yang mana keduanya memutuskan untuk akuisisi dan membuat nama baru dengan sebutan Gotoh. Perusahaan induk ini menyediakan berbagai macam layanan lah teman-teman, layanan digital yang bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, seperti ada layanan keuangan, e-commerce, dan juga transportasi online. Gitu teman-teman. Cukup sudah sedikit penjelasan dari saya tentang sejarah Gojek dan juga perkembangannya dari masa ke masa. Selebihnya mohon maaf bila saya ada salah-salah kata atau kekurangan. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.